Alhamdulillah, dalam pelajaran kita kali ini di Musalla Zuhriyah kita mengkaji daripada kitab Adz-Dzakhirah Al-Musyarrafah, membahas kewajiban atas setiap muslim dan doa-doa yang perlu dibaca di dalam keadaan-keadaan tertentu. Kemudian bahasan pada pengajian kali ini membahas tentang cara sholat jenazah. Sholat jenazah mudah, simple. Kadang orang tuh kalau dia nggak belajar, hatta keluarganya meninggal, orang tuanya meninggal, dia nggak mau sholatin, bilang saya nggak bisa sholat jenazah. Padahal simple, dia suruh ustaz sholatin sana di musola, di masjid, dia cuma duduk di luar, di pintu masjid, di tangga. Kenapa dia nggak tahu caranya sholat jenazah? Padahal gampang, padahal caranya mudah. Sholat jenazah sangat mudah sekali. Itu jenazah ketika sudah hadir di hadapan kita, ataupun salat gaib juga, pertama dia wudu seperti wudu, sebab salat jenazah harus pakai wudu sama seperti salat biasanya. Harus pakai wudu, harus tutup aurat, harus ngadep kiblat. Dan kalau jenazahnya hadir, harus jenazahnya di hadapan dia, arah kiblat sana. Kemudian baik itu jenazah dekat atau jauh, yang penting di hadapan dia arah kiblat. Kemudian ketika dia hadap kiblat, jenazah di hadapan dia, baik dia imam ataupun makmum, maka dia niat as-shalah 'alal mayyit. Saya niat mensolatkan ini mayyit, atau ala hadil jenazah, atau ala hadal mayyit, atau shalah 'alal mayyit. Kita sebut namanya atau kita nggak sebut namanya, atau kita niatin dalam hati, tuh yang jenazahnya saya nggak kenal, atau niatin tuh yang disolatin sama imam, pokoknya, atau tuh dia, ya, atau namanya, atau alal mayyit hadza, shalah ala hadza, saya nyolatin dia nih, dia. Mau pakai bahasa Arab, bahasanya nggak jadi masalah. Tempatnya niat di dalam hati, shalah alal mayyit, fardu kifayah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Terus Allahu Akbar, itu doang. Udah gitu langsung baca Fatihah. Setelah Fatihah Allahu Akbar, takbiran kedua, baca salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Doain mayyit, minimal doain Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunin dia, rahmatin dia. Tenang. Terus Allahu Akbar. Baca apa? Enggak wajib baca apa-apa. Tidak wajib baca apa-apa. Yang disunahkan ada yang disunahkan. Tapi kita bahas yang wajib dulu. Begitu takbir yang keempat, cuma 4 takbir, enggak wajib baca apa-apa, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, kalau mau afdal, mau sunnah, ya, begitu takbir, usalli alal mayyit fardu kifayah, Allahu Akbar, baca Fatihah. Afdalnya sebelum Fatihah baca a'udzubillah, ta'awudz. Doa iftitah enggak, tidak disunnahkan doa iftitah. Doa iftitah buat sholat yang lain, sholat sunnah, sholat fardu. Tapi kalau sholat jenazah enggak, soalnya itu ringkas. Sholat jenazah baca Fatihah doang. Mau sunnah baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung Fatihah. Kelar Fatihah, amin, Allahu Akbar, salawat kepada Nabi, walaupun ringkas. Yang paling afdal salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah? Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tapi kalau salat jenazah afdalnya Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, shalli wa sallim. Loh, kalau tasyahud Allahumma shalli ala Muhammad nggak pakai sallim? Iya, sebab waktu kita tasyahud salat kita udah ngucap salam duluan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga pas waktunya salawat nggak perlu salam lagi, langsung sholli, nggak pakai salim. Tapi kalau salat jenazah kan kita belum salam,
Jadi kita baca Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian juga setelah itu takbir Allahu Akbar. Habis takbir ngapain? Doa untuk mayit. Doa buat mayit minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi kalau dia mau afdal, pakai doa yang diajarin oleh Nabi Muhammad di dalam salat jenazah. Ada beberapa riwayat. Di antaranya tuh doa Allahumma ighfir lahu, yang paling afdal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' madkhalahu ighsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min 'adzabil qabr wa fitnatihi wa min 'adzabin nar. Itu doanya yang afdal. Tapi wah panjang banget, saya mau ringkas. Iya, mau ringkas Allahumma ighfir lahu warhamhu. Udah, gitu doang. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu yang ringkas doa buat mayit. Tapi kalau dia mau afdal, baca Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunin dia, warhamhu, sayangin dia, afihi wa'fu anhu, maafin dia dan berikan dia keafiahan dalam kuburnya. Akrim nuzulahu, muliakan hidangannya dia. Wasi' madkhalahu, luasin lubangnya dia. Ighsilhu bil ma' wa thalji wal barad, mandikan dia dengan air, dengan salju, dengan es. Maksudnya biar apa? Biar sejuk dalam kuburnya, biar adem, bersih dari dosa-dosanya. Naghihi minal khataaya, sucikan dia dari dosa-dosa sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran, dari noda. Abdilhu, gantiin rumahnya. Gantikan rumah di akhirat, rumah yang lebih baik daripada rumah yang dia punya di dunia. Dan gantikan dia istri dan keluarga di akhirat yang lebih baik dari istri dan keluarga dia di dunia. Wah, bagaimana itu ceritanya? Gantiin dia di akhirat bini yang lebih baik dari bininya, anak yang lebih baik dari anaknya. Oh, bagaimana itu ceritanya? Zaujan khair min zaujih, suami atau pasangan yang lebih baik daripada pasangannya dia, suami atau istrinya dia. Masukin ke surga, lindungin dari siksa kubur dan dari teror kuburan, min azab benar, dan dari azab neraka. Bagaimana tuh? Saya udah cinta mati sama pasangan saya, nggak mau diganti. Maksudnya diganti tabdilus sifat, la tabdilul dzat. Zatnya dia juga, tapi yang digantiin sifatnya. Gantiin dengan yang lebih bagus sifatnya. Dia juga, orangnya dia juga, cuma sabarnya lebih sabar, syukurnya lebih syukur, senyumnya lebih senyum, cantiknya lebih cantik, ramahnya lebih ramah, gantengnya lebih ganteng, baiknya lebih baik, santunnya lebih santun. Tuh, gantiin sifat buruknya menjadi sifat baik semuanya, keluarganya. Subhanallah. Jadi yang digantiin sifatnya, bukan zatnya. Orangnya dia juga, cuma sifatnya yang lebih baik lagi. Tabdilus sifat, la tabdil zat. Itu doa kalau mau sempurna kayak begitu. Kalau mau ringkas, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Udah gitu, takbir Allahu Akbar, itu takbir yang keempat. Terus nggak wajib apa-apa. Tapi kalau mau baca doa, sunnahnya baca doa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mau lagi? Ada lagi yang disunahkan. Baca doa yang di surat Ghafir. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu
mereka para malaikat yang memikul arasy Allah dan malaikat yang ada di sekeliling arasy, mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, memohon ampunan bagi orang yang beriman. Berucap apa malaikat tersebut? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Allah, maha luas rahmatmu dan ilmumu terhadap segala sesuatu, maka ampunin orang-orang yang taubat dan mengikuti jalanmu, lindungin mereka dari siksa neraka jahanam. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, masukin mereka ke dalam surga di jannati adn yang kau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, begitu juga orang-orang yang saleh dari leluhur mereka, ayah, kakek, moyang mereka. Wa azwajihim, istri, suami, pasangan mereka. Dzurriyyatihim, keturunan, anak, cucu mereka. Innaka antal azizul hakim wa bihimus sayyi'at, lindungin mereka dari kejahatan, dari keburukan. Wa man taqi sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah, barang siapa yang kau lindungi orang itu dari kejahatan, dari keburukan, maka berarti engkau telah merahmati dan menyayangi dia. Dzalika huwal fawzul azim, itu merupakan keberuntungan yang terbesar. Terus salam, assalamualaikum, wajibnya gitu. Tapi afdalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa, sunnahnya nggak pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau sholat jenazah dalam mazhab Syafi'i, kita disunahkan pakai tambahan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai wabarakatuh. Ada juga khilaf ulama yang bilang sunnahnya nggak pakai wabarakatuh. Ada juga yang bilang wabarakatuhnya pelan-pelan. Jadi itu diambil jalan tengah, tetap pakai wabarakatuh, tapi wabarakatuhnya perlahan. Assalamualaikum, terus nengok warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, barakatuhnya pelan. Jadi nengoknya tuh tas warahmatullah. Hatta sholat biasa juga begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nengoknya pas warahmatullah. Gitu. Terus yang nengok kepala, bukan badan. Kalau badan yang nengok, berarti saat nengok tuh, apalagi tengokan pas salam pertama, assalamualaikum, dia nengok tuh batal, soalnya pas dia nengok berpaling dari kiblat, bergeser dari kiblat. Harus diucapkan salam assalamualaikum warahmatullah dalam posisi menghadap kiblat. Begitu. Ketika dia bilang assalamualaikum, assalamualaikum, dalam keadaan assalamualaikum posisinya ngadep kiblat, ya, warahmatullah baru dia nengok. Tuh, nengoknya kepala doang. Dan salamnya 2 kali, bukan 1 kali. Sholat biasa salamnya 2 kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sholat jenazah juga salamnya 2 kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kata sholat jenazah simple, jadi jangan kabur. Mayit ada di sini, Allahu Akbar, baca Fatihah. Terus Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahu Akbar, enggak wajib baca apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pakai wabarakatuh sunnah. Kemudian seandainya yang disolatin bayi atau anak kecil yang belum baligh, maka disunahkan untuk tambahan baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunin, rahmatin. Terus tambahan waj'alhu farathan li abawayhi salafan wa dhukhra wa idhatan wa i'tibara wa syafi'a wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala julubihima wa la tahrimhuma ajrahu wa la taftinhuma ba'dahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunin, rahmatin. Jadikan itu semuanya farafan li abawih, tabungan untuk ibu bapaknya, wa salafan wa dhukhra, simpenan, idhatan, pelajaran, wa i'tibaran, wa syafi'an, pemberi syafaat, wa thaqil bihi mawazinahuma,
kasih timbangan amal hasanah mereka menjadi berat, penuh berisi besok hari kiamat, dan limpahkan as-sabr ke dalam hati ibu bapanya, dan juga jangan haramkan keduanya dari pahalanya, dan jangan mereka diuji yang berat-berat setelahnya lagi. Begitu juga kalau dia mau, tambahin lagi doanya. Ada lagi doa, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidna wa ghaibina, saghirina, kabirina, dzakarina, unthana. Ya Allah, ampunin yang hidup di antara kita ataupun yang mati, yang hadir, yang ghaib, yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan. Allahumma man ahyaytahu minna fa'ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna tawaffahu 'alal iman. Ya Allah, yang kau hidupkan di antara kita hidupkan dalam Islam, yang kau wafatkan dalam iman. Jadi ada pilihan doa, silakan. Mau doa yang mana aja, silakan. Ya. Itu dibaca. Waktunya doa setelah takbir yang ketiga. Itu waktunya doa. Kemudian juga yang paling afdal untuk ngimamin salat jenazah ya keluarganya, ahli warisnya, atau yang punya hubungan dekat dengan dia, atau diserahkan kepada ulama yang memimpin dengan izin dari keluarganya, menyerahkan kepada ulama yang mensalatkan, yang disepuhkan, yang dituakan, dengan izin dari para ulama. Kemudian juga kewajiban kita ngurusin jenazah muslim. Jenazah muslim wajib kita urusin, fardu kifayah. Bahkan tuh haknya muslim adalah tasyyi'ul jenazah, nganter jenazahnya, ngurusin jenazahnya kalau meninggal dunia. Itu ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad, muslim meninggal urusin, wajib kita sholatin, wajib kita mandiin, wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Dan tidak sah disolatkan kecuali setelah dimandiin. Oh, ada orang meninggal, saya mau sholatin, nggak sah disolatin kecuali setelah dimandiin. Saya mau sholat ghaib, dan sholat ghaib itu ya kalau beda kota. Tapi kalau berada dalam satu kota, ya nggak bisa sholat ghaib, sholat langsung jenazahnya. Atau udah keburu dikubur, datang ke makamnya, ke depan kuburannya, sholatin di depan kuburannya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu ada wanita tukang bantu-bantu di masjid, tukang bersihin masjid, meninggal dunia. Paginya Nabi nanya, mana itu perempuan, kok nggak ada? Bilang, semalam meninggal ya Rasulullah. Kenapa saya nggak dikabarin? Kata Rasulullah, bilang, wanita pembantu tukang bersihin masjid. Masa kita mau ngabarin Nabi, bangunin Nabi dari tidurnya cuma buat begitu doang? Nabi marah. Mana jenazahnya? Udah dikubur, anterin saya ke kuburannya. Diantar ke kuburannya, langsung disolatin oleh Rasulullah di kuburannya. Itu wanita udah dikubur, udah ditanam. Maka Nabi menghadap ke arah kiblat sekaligus ke arah makam wanita tersebut, disolatin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara ngolatinnya. Kayak begitu. Kadang kita hadir jenazah belum sholatin, jenazahnya udah keburu dikubur, maka sholatin. Begitu selesai dikuburin, udah beres dikuburin, ya udah, saya mau sholatin, disolatin. Begitu. Tanpa perlu menyetop prosesi jenazah. Jenazah lagi diproses, stop, aneh telat, begitu. Jangan begitu, biarin kelar sampai selesai. Udah selesai, lu sholatin dah, lu sholatin. Oh, saya buru-buru, lu biarin orang kerjain, ente sholat dari agak jauh dikit, yang penting jenazah di depan ente arah kiblat, udah selesai. Mundur 2-3 meter nggak jadi masalah, 4 meter, 5 meter nggak jadi masalah, 10 meter nggak jadi masalah. Yang penting sholatin. Atau kalau mau sabar, tunggu sampai mendekat, nggak apa-apa. Terus juga haram dimasukin ke dalam lubang kubur, ya, dimakamkan sebelum disolatin. Lah, solatin dulu, baru masukin ke dalam lubang kubur. Begitu. Terus tidak disunahkan ngulang sholat jenazah, tidak sunnah. Apa haram? Tidak haram.
tapi juga tidak disunahkan. Ngulang sholat jenazah enggak disunahkan. Sunnahnya sekali aja udah. Jenazahnya bulan, itu sholatin udah. Bilang, oh enggak, anda mau ngikutin, mau sholat lagi 2 kali, 3 kali. Tidak disunahkan. Ngulang sholat jenazah tidak disunahkan. Sunnahnya cuma 1 kali. Lebih dari 1 kali haram? Enggak haram, tapi tidak sunnah. Itu. Kemudian juga di dalam salat jenazah tersebut ketika kita mendoakan mayit yang ngurusin jenazah, selama dia muslim wajib kita urusin jenazahnya. Walaupun baru 5 menit masuk Islam, dia baru 5 menit yang lalu masuk Islam, muslim kan, wajib kita urusin. Belum disunat, baru masuk Islam, belum disunat, bagaimana jenazahnya? Wajib kita urusin, wajib diurusin itu jenazah. Kemudian juga belum dia jenazah orangnya baru masuk Islam dan dia belum pernah sembahyang seumur hidupnya, tapi dia muslim, dia baru masuk Islam, dia belum bisa sembahyang, terus meninggal dunia, muslim, wajib disolatin. Jenazahnya pelaku maksiat, muslim bukan, wajib disolatin. Jenazahnya beda partai, beda calon, nyoblosnya lain sendiri dia, atau kagak nyoblos. Anda mau tanya, itu mayit jenazah pakai kain kafan atau pakai baju partai? Itu jenazah pakai kain kafan atau baju partai? Bukan pakai baju partai kan? Hatta dia pakai batik, hatta dia pakai baju partai, wajib kita sholatin. Jenazahnya pakai baju partai, wajib kita sholatin. Ya, dia muslim, wajib kita sholatin walaupun beda partai. Sungguh bid'ah dan sesat, catat, bid'ah dan sesat yang melarang mensolatkan jenazah muslim gara-gara ada bid'ah dan sesat yang kayak begini. Walaupun dia mengklaim apapun untuk bela agama, untuk ini, enggak, keliru. Sebab kita hal yang macam begini enggak pernah kita dengar dari ulama kita. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf Bukit Duri As-Saggafah, pernah enggak ada fatwa dia yang melarang enggak boleh sholatin jenazah dari partai ini, dari kelompok ini, dari organisasi ini? Pernah enggak? Tidak ada. Enggak ada. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor, gurunya Habib Abdurrahman Saggaf, enggak ada fatwa begitu. Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, tidak ada fatwa yang begitu. Habib Abu Bakar Gresik, enggak ada fatwa begitu. Habib Ali Kuitang, enggak ada fatwa begitu. Habib Ali bin Hasan, enggak ada fatwa begitu. Tidak ada. Itu fatwanya siapa? Khawarij. Itu fatwanya kaum Khawarij. Siapa kaum Khawarij? Yang memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang punya andil di dalam pembunuhan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan kita dibodohin atas nama apapun. Ya, ente mau partai, mau habiskan wajib urusan ente, tapi jangan palsukan fatwa, jangan palsukan agama cuma gara-gara urusan politik. Enggak, kalau begitu kita munafikkan itu orang, biar nggak perlu kita sholatin. Jadi kita anggap, kita cap orangnya munafik. Munafik antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada penjelasannya di sini tentang orang munafikin yang Rasulullah dilarang oleh Allah Ta'ala mensolatkan mereka. Tetapi apakah jenazah munafikin tersebut Nabi memprovokasi masa? Jangan ada yang nyolatin ke orang. Ada gak? Ada gak? Nabi memprovokasi sahabat-sahabat, jangan disolatin, jangan diurusin, biarin dimakan bangkai.
biarin dimakan sama, jadi bangkai biarin dimakan sama anjing? Ada nggak begitu? Tidak. Nabi tidak mensalatkan jenazahnya munafikin sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala, betul. Dan itu pun juga ada catatan individu-individu tertentu. Dan Rasulullah tahu siapa yang munafik, dan kita nggak tahu, tidak tahu. Bahkan para sahabat tidak tahu siapa yang munafikin, kecuali info dari Rasulullah. Dan Rasul hanya memberikan info ini setelah wafat beliau kepada Hudzaifah ibn Yaman. Dia yang tahu betul siapa orang-orangnya yang dimaksud dari kaum munafikin. Ada sekitar 12-13 orang, beberapa belas orang. Dan Sayyidina Umar bin Khattab tidak tahu. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau ada orang-orang yang dicurigai begitu, lihat Hudzaifah hadir jenazahnya atau enggak. Nunggu info dari Hudzaifah. Dan Hudzaifah enggak ngasih tahu. Lihat kalau Hudzaifah nyolatin, Sayyidina Umar ikut nyolatin. Tapi kalau Hudzaifah ibn Yaman kagak nyolatin dengan beralasan yang enggak masuk akal, berarti ada sesuatu, maka Sayyidina Umar enggak menyolatkan. Beliau pribadi. Tapi tidak ada satupun dari mereka, bahkan Nabi Muhammad tidak memprovokasi masa untuk jangan sholatin jenazahnya munafikin. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus Rasul tahu dengan cahaya wahyu. Nah kita menghakimi orang munafik cuma pakai apa? Soalnya beda haluan politik, nggak fair kan? Soalnya beda partai, soalnya dia nggak nurut sama saya, soalnya dia nggak dengar kata sama saya, soalnya dia beda sama calonnya saya, jadi ini cap munafik aja. Ajaran siapa? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu salah seorang guru daripada guru kami Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin, beliau biasa diteror oleh seorang tokoh komunis, ambil berita, seorang komunis. Dan komunis di sana tuh di Hadramaut, komunis dari Soviet, orang Hadramaut asli. Begitu komunisnya itu alirannya itu ke komunis Soviet, bukan komunis dari Cina. Dan ini orang komunis di Hadramaut itu seringkali mengucapkan slogan-slogan yang berbau kufur, slogan untuk partai mereka yang berbau kufur, menindas ulama, termasuk di antara yang ditindas Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh Aban Habib Umar yang diculik dan mati, terbunuh. Nggak ketahuan kabar beritanya sampai sekarang, hilang, nggak ketahuan dikuburnya di mana, disiksa, dimutilasi atau apapun juga. Dan termasuk bukan cuma beliau, banyak yang terbunuh. Dan yang menjadi tahanan kota, yang hijrah berpindah dengan susah payah meloloskan diri, yang dipenjarakan, dan di antara yang menjadi tahanan kota Al-Habib Muhammad bin Ali tiap hari harus ngelapor. Setiap kali datang ngelapor, dia tanda tangan di kantornya komunis, selalu dicaci, dimaki, diganggu tiap hari. Sampai satu kali itu datang satu orang, rupanya kakak dari kepala komunis, kakaknya. Dia datang, ya Habib Muhammad, sambil malu-malu. Bilang, loh, kenapa ente di sini? Bilang, ya Habib, saya punya adik meninggal dunia. Adiknya nih yang tukang nindes, kepala komunis. Rahimahullah, didoain. Rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Didoain. Bilang khalas, begitu. Akhirnya dia bilang, saya cuma mau ngabarin itu, kalau Habib mau sholatin, alhamdulillah. Kalau kagak juga saya ngertiin. Dia banyak mengganggu. Dia bilang, wah, saya mau nyolatin, dan saya bakal datang ke rumah nganter jenazah dari rumah sampai ke Jabbanah, tempat sholat jenazah. Dari situ baru ke pemakaman. Begitu. Dan bukan cuma itu aja, saya bakal ke rumah, saya nganter jenazah, saya nyolatin, imamin, terus ini dikeluarin, ini ada duit sedikit buat bantu-bantu ngurusin jenazah saudara kamu, adik kamu. Siapa adiknya? Komunis yang membantai para ulama, kelompoknya dia.
Begitu sikapnya. Ini ulama yang kita kenal, sikapnya bukan lagi beda politik, ya, beda segalanya, betul-betul musuhin Islam dengan slogan-slogan yang berbau kekufuran, menindas, membantai, menyiksa, mengganggu, menteror para ulama. Tapi begitu, dia nyolatin. Nggak pernah tuh ada orang bilang jangan sholatin, jangan sembayangin, jangan urusin, apalagi pasang apa itu baleho di masjid kami kagak terima jenazah, jenazah apa namanya, munafik. Masjid rumah Allah atau rumah bapaknya ente? Rumah Allah atau rumah engkaunya ente? Rumah bapak moyang ente? Masjid apa rumah Allah? Cuma kan kita kalau dulu beberapa waktu lalu diajakin ngomongan begini, wah nggak bisa bela Islam, wah itu penista berarti, ente pro kepada ini dan itu. Tapi begitu sekarang, iya bego banget saya dulu ya, baru sadar kita, iya kok saya bisa dibodohin ya, kok saya bisa kemakan ya, subhanallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala sadarkan kita. Makanya itu dibilang orang yang nggak berilmu mangsanya orang pinter, dimangsa, menjadi kayak bola kaki, oper sono oper sini, dibodohin. Belajar ngaji, kalau enggak kita dibodohin oleh orang yang pinter-pinteran tapi kebelenger. Nggak ada ajaran ngafirin orang Islam, memunafikkan orang Islam, mendengki membenci kepada orang Islam, hakadha. Nah itu sholatul jenazah yang diajarkan. Terus ketika kita mendoakan jenazah, makin tulus doanya kita buat jenazah, makin baik lagi. Masya Allah. Man shalla ala maghfur ghafarallahu lah. Yang mensalatkan jenazah yang diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ampunkan orang yang mensalatkan juga. Tuh. Dan semakin banyak yang nyolatin jenazah tersebut, itu jenazah makin dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau misalkan orangnya sedikit, ya bikin saf 3 atau 4 saf. Walaupun tiap saf cuma 2 orang, barisin. Begitu 3 atau 4 saf. Ada timbal balik, keuntungan untuk mayitnya dan juga untuk orang yang mensalatkannya juga. Itu ada sebagian salihin mensalatkan jenazah, di sebelah dia ada badui. Alhasil begitu selesai disolatin itu jenazahnya orang tersebut, malamnya ini orang salat mimpi si mayit yang dia berkat doa orang badui yang sholatin saya di sebelah kamu. Hah? Awam orang gunung yang kagak ngerti agama nyolatin kamu, berkat dicari tuh orang, sini besoknya ketemu lagi di pasar. Sini kamu itu ulama bukan? Nah terus saya mau tanya, emang kamu kemarin kamu sholat di sebelah saya, sholat jenazah, kamu doa apaan? Loh ya, saya nggak ngerti cara doa sholat jenazah, saya orang bodoh, orang awam. Cuma saya cuma bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya bilang kalau ini mayit, dia tamunya saya bakal potongin ontak saya tuh buat nih orang. Tapi kan dia tamunya kamu. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doang yang saya bisa. Subhanallah, karena doa yang tulus dari hati diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi penyebab diampunkannya mayit tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan rahmat kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala merahmati orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, bil khusus almarhum al-maghfurlah Sayyid Syarif Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala limpahkan kesabaran untuk keturunan beliau, keluarga beliau, dan Allah Ta'ala yukhlifu fi ahlihi wa awladihi wa dhawihi wa tullabihi wa ashabihi wa fina bil khalaf as-salih, amin ya rabbal alamin. ينفعنا بما علمنا، متعنا بعلمائنا شيوخنا على كل صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.